Si Panmani ini pun ketakutan guys karena merasa ia didatangi dengan orang-orang yang lagi marah-marahnya. Langsunglah si Panmani ini diculik oleh keempat orang itu guys. Mereka memulai dengan membakar tubuh Panmani menggunakan plastik dan juga sedotan bekas. Mereka mulai memotong-motong tubuh Panmani menggunakan gergaji besi guys. Rebusan potongan tubuh dan juga kepala si Panmani itu disembunyikan dalam sebuah boneka Hello Kitty berbentuk duyung yang berwarna biru guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Aku doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan pastinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Cia. Pastikan kalian selalu bantu support aku dengan cara subscribe, komen, share, dan pastinya jangan lupa like ya. Terima kasih. Guys, siapa di antara kalian yang sangat suka dengan boneka Hello Kitty? Pastinya sebagian anak perempuan sangat menyukai boneka kucing ini guys. Dimana dengan dressnya yang lucu dan juga ada pita di telinganya pasti membuat anak perempuan tertarik. Dan Hello Kitty ini identik dengan anak perempuan yang manis dan lucu guys. Tapi, apa jadinya guys jika boneka Hello Kitty ini berubah menjadi boneka yang membuat seseorang sangat trauma guys? Seperti kasus yang akan aku bahas hari ini. Seperti apa kasusnya? Mari kita mulai. Pada bulan Mei 1999, ada seorang anak perempuan yang datang ke kantor polisi, guys. Anak perempuan ini bernama Ahpong dan usianya 14 tahun. Dia menceritakan kepada polisi bahwa ia terus-terusan saja diteror oleh wanita yang penuh darah di wajahnya. Dan juga ia diteror setiap hari sampai ia mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, Pak polisi ini pun bingung guys karena bukan job desk mereka untuk mengatasi atau menerima keluhan-keluhan yang diakibatkan oleh makhluk gaib atau semacamnya. Tapi si Apong ini tetap bersikeras guys menceritakan apa yang ia alami kepada Pak polisi. Dan akhirnya Pak polisi ini mau mendengarkan si Apong untuk bercerita. Si Apo pun menceritakan semua kejadian dan kronologi yang terjadi sampai akhirnya ia diteror oleh wanita dengan wajah berlumuran darah. Si Apong ini cerita, dia dan pacarnya serta teman-teman pacarnya baru saja menyiksa dan menghabisi nyawa seorang perempuan asli guys. Dan mayat perempuan itu disimpan ke dalam sebuah boneka dan boneka itu adalah boneka Hello Kitty. Nah, awalnya Pak polisi ini masih tidak percaya. Dia berpikiran mungkin si Ahpong ini halu atau berhalusinasi atau ingin viral dan cari sensasi. Tapi Pak polisi tetap mengirimkan unit untuk memeriksa tempat kejadian yang diceritakan oleh si Ahpong ini guys. Dan akhirnya Pak polisi pun menuju ke TKP. Nah, akhirnya polisi ini sampai di tempat seperti yang diceritakan si Ahpong guys, di sebuah bangunan 3 lantai dan tempat kejadiannya itu ada di lantai 3 di salah satu kamar. Saat polisi menuju kamar itu, polisi melihat banyak sekali merchandise dan juga boneka Hello Kitty. Tapi ada hal yang membuat pihak kepolisian ini kaget. Mereka mencium bau yang sangat busuk dari ujung ruangan guys. Dan bau itu
berasal dari boneka Hello Kitty yang besar, penuh darah, dan betapa kagetnya pihak kepolisian saat membuka boneka Hello Kitty itu, guys. Ternyata berisi potongan-potongan mayat wanita bernama Fan Manyi. Lalu, siapakah Pan Manyi ini? Pan Manyi adalah seorang wanita berusia 20 tahunan, guys. Pada waktu Pan Manyi ini kecil, dia ditinggal kedua orang tuanya dan ia hidup di salah satu panti asuhan khusus perempuan. Saat Pan Manyi ini sudah beranjak dewasa, dia mulai mencari pekerjaan dan dia bekerja di salah satu klub malam di Hong Kong dan ia bekerja sebagai hostess atau kupu-kupu malam. Pan Manyi ini juga memiliki seorang anak, guys. Dan Pan Manyi ini juga kecanduan sabu. Pada tahun 1997, saat si Pan Manyi ini lagi bekerja sebagai hostess di salah satu klub malam, datang seorang pria bernama Cha Man-lok. Cha Man-lok ini adalah seorang pria berusia 34 tahun dan dia juga seorang anggota gangster, guys. Singkat cerita, si Cha Man-lok ini dan si Pan Manyi pun berkenalan, lalu mereka pun bertransaksi sebagai pemberi jasa dan pemakai jasa seks, guys. Lalu karena si Cha Man-lok ini merasa ada kecocokan dengan si Pan Manyi, jadi mereka berkenalan lebih intens, guys, dan lebih dekat. Pada tanggal 17 Maret 1999, si Pan Manyi ini merasakan ia butuh barang banget, guys, karena sebelumnya sudah dikatakan ia kecanduan sabu. Nah, hari itu dia lagi tidak punya uang sama sekali dan dia harus mencari uang untuk mendapatkan barang tersebut. Pas juga si Cha Man-lok ini lagi meminta jasanya si Pan Manyi, lalu si Pan Manyi ini pun melayani Cha Man-lok. Nah, tiba di kamarnya si Cha Man-lok selesai berhubungan, si Man-lok ini ketiduran, guys. Lalu si Pan Manyi ini melihat dompet si Man-lok dan langsung membukanya. Dia melihat banyak sekali uang di dompetnya si Man-lok. Dia pun mengambil 4.000 dolar Hong Kong dari dompetnya si Man-lok ini, guys. Lalu si Pan Manyi pergi. Nah, saat si Man-lok ini sudah tersadar dari tidurnya, dia mengecek dompetnya, guys, dan kaget. Ternyata uangnya kurang. Si Cha Man-lok ini langsung memanggil teman-temannya untuk mendatangi rumahnya si Pan Manyi. Ada Liu Xingqiu 27 tahun dan juga ada Liu Wailun 21 tahun, guys, serta pacarnya si Liu Wailun berusia 13 tahun saat itu. Ya, ia adalah si Apong ini. Nah, mereka berempat pun pergi ke rumahnya si Pan Manyi dan menanyakan tentang uangnya si Manluk. Si Pan Manyi ini pun ketakutan, guys, karena merasa ia didatangi dengan orang-orang yang lagi marah-marahnya karena kehilangan uang. Lalu dia pun mengembalikan uang si Manluk dengan lebih, guys. Dia ngambilnya 4.000 dolar, tapi dia mengembalikan uang si Manluk ini 10.000 dolar Hong Kong. Tapi si Manluk ini nggak mau, guys. Dia mau ditambahkan lagi 16.000 dolar. Tapi si Pan Manyi ini nggak punya uang sebanyak itu, guys. Langsunglah si Pan Manyi ini diculik oleh keempat orang itu, guys. Dan dibawa ke rumahnya si Cha Man-lok. Pada saat si Pan Manyi ini diculik dan dibawa ke apartemennya si Cha Man-lok, Pan Manyi dijadikan hosted secara gratis oleh Manluk, guys, sebagai imbalan apa yang telah si Pan Manyi lakukan. Tapi lama-kelamaan mereka berubah menjadi mengerikan, guys, di mana mereka mulai menyiksa si Pan Manyi. Dari awalnya hanya untuk dijadikan hosted gratis, tapi mereka malah menyiksa si Pan Manyi. Mereka memulai dengan membakar tubuh Pan Manyi menggunakan plastik dan juga sedotan bekas. Lalu lebih parahnya lagi, si Apong, gadis yang berusia 13 tahun saat itu, menyiram minyak cabai ke luka bakarnya si Pan Manyi. Bukan hanya itu saja, guys.
Mereka juga menyuruh Pan Manyi ini untuk meminum air urin mereka, juga memakan kotorannya si Ah Pong. Dan yang lebih mengerikan lagi, si Pan Manyi ini diikat di atas atap lalu disiksa secara brutal menggunakan pipa logam besi, guys. Dan akhirnya menyebabkan tulang-tulang si Pan Manyi ini patah. Yang lebih miris lagi, mereka juga menyuruh Pan Manyi ini tertawa dan tersenyum selama mereka menyiksa Pan Manyi. Setelah sebulan disiksa terus-terusan tanpa ampun oleh mereka berempat, Pan Manji ini akhirnya meninggal dunia, guys. Dan keempat orang ini kaget kenapa bisa meninggal secepat itu. Mereka tidak berpikir kalau disiksa terus-terusan seperti itu ya pasti meninggal lah, apalagi dalam keadaan tidak makan. Nah, mereka pun ketakutan karena takut akan dilaporkan ke polisi. Jadi mereka pun mencoba untuk menghilangkan tubuhnya si Pan Manyi. Mereka menyusun rencana, guys. Sampai akhirnya mereka membawa tubuh Pan Manyi ini di sebuah bak mandi di kamar apartemen milik Chamanlok. Lalu mereka mulai memotong-motong tubuh Pan Manyi menggunakan gergaji besi, guys. Dan yang lebih sadisnya lagi, potongan tubuh itu mereka rebus di kompor yang biasa tempat mereka masak, guys. Bahkan mereka menggunakan sendok yang sama saat merebus tubuhnya si Pan Manyi dengan merebus mie instan. Jadi mereka aduk-aduk nih panci yang berisi potongan tubuh si Pan Manyi. Nah, saat itu mereka juga mengaduk-ngaduk mie instan yang lagi mereka masak di sampingnya. Terus, potongan tulang dan juga organ dalam si Pan Manyi dibuang ke tempat sampah, guys. Dan gigi-gigi si Pan Manyi serta beberapa organ tubuh lainnya mereka simpan sebagai souvenir, guys. Bukan hanya itu, rebusan potongan tubuh dan juga kepala si Pan Manyi itu disembunyikan dalam sebuah boneka Hello Kitty berbentuk duyung yang berwarna biru, guys. Jadi potongan tubuh itu mereka masukkan ke dalam boneka Hello Kitty itu biar nggak ketahuan tetangga mereka, guys. Setelah kejadian itu, mulailah si Ah Pong ini dihantui oleh Pan Manyi, guys. Entah itu karena memang arwahnya atau si Ahpong ini merasa trauma dengan kejadian apa yang dia lihat. Dia pun tidak tahan, guys. Lalu dia pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ketiga orang ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, guys, dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Sedangkan si Ahpong, anak perempuan yang tadi melapor ke polisi, akhirnya dibebaskan karena dianggap mau membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus itu. Menurut kalian sadis banget gak sih kasus ini? Di mana ada seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun saat itu menyaksikan penyiksaan yang brutal dan juga pembunuhan, guys. Pasti anak itu pasti trauma banget ya, sampai akhirnya ia merasa dihantui terus-terusan oleh si Pan Manyi dan akhirnya dia menyerah lalu melapor ke polisi. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang jahat ya, guys. Sekian dulu kasus untuk hari ini, guys. Agak sangat lumayan mengerikan ya, tapi aku mencoba untuk menceritakan kasus ini. Itulah kasus yang lumayan cukup mengerikan buat aku ya, guys, karena kasus ini jelas-jelas ada seorang anak perempuan berusia 13 tahun terlibat langsung di dalamnya, guys. Sungguh sangat mengerikan sekali ya. Sekian dulu kasus untuk hari ini, guys. Next aku akan bahas kasus apa lagi. Kalian tetap support aku dengan cara subscribe, komen, share, dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.